Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke hutan di waktu malam, jangan lupa bawa gergaji. Bagi yang menjawab salam, saya doakan bisa naik haji. Amin, semangat ya, alhamdulillah. Ya. Pergi ke pasar membeli tomat, cakepnya mana? Tomat dijual oleh Pak Mamat. Bagi yang jawab salamnya semangat, semoga sehat walafiat. Amin. Nurut Gus Baha, sehat walafiat itu artinya awak waras, akeh beras, utang lunas. Iku jenenge sehat walafiat. Das pundi sehat walafiat sedaya? Alhamdulillah. Sing utangnya kayak kedip dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratil Mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, takmir masjid, pengurus masjid yang kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, calon-calon penghuni surga Allah yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat untuk Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, mari kita awali dengan baca sholawat dan fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kanjeng Nabi sampun ngendika wonten hadis kanthi cetha, golek ilmu diwajibno kangge umat Islam sedaya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Para sederek kakung lan putri, mumpung urip ayo sregep ngaji, mirengake dawuh kiai, banjur ayo dilakoni. Ngaji iku sangune mati, kanggo sowan marang ilahi. Salat ngaji ayo ditemeni, ojo nganti ketun buri. Salatullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب بسر الفاتحة. Kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu thalathatun, fadzulmun la yaghfirullah, wa dzulmun yaghfirullah, wa dzulmun la yatrukuh. Fa amma adz-dzulmu alladzi la yaghfiru fasyirku." Qala Allah Ta'ala, "Inna syirka la dzulmun azim." Wa amma dzulmu alladzi yaghfiruhu Allah fa dzulmul ibadi anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim, wa amma dzulmu alladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibadi ba'duhum ba'dha hatta yudiru li ba'dihim min ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Adz-dzulmu thalathatun, perbuatan aniaya itu ada 3. Fadzulmun la yaghfirullah, yaitu perbuatan aniaya yang diampuni oleh Allah. Wa dzulmun yaghfirullah, dan perbuatan aniaya yang diampuni Allah. Yang pertama yang tidak diampuni, yang kedua yang diampuni. Wa dzulmun la yatruku, dan perbuatan aniaya yang tidak dibiarkan oleh Allah sebelum diputuskan. Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiru, adapun perbuatan aniaya yang tidak diampuni Allah, fasyirku, adalah menyekutukan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya perbuatan menyekutukan itu benar-benar perbuatan aniaya yang besar. Wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhu Allah, dan perbuatan aniaya yang diampuni Allah, fa dzulmul ibadi anfusahum, perbuatan aniaya hamba-hamba Allah terhadap dirinya sendiri, fima bainahum wa baina rabbihim, yang berkaitan dengan masalah antara mereka dan Tuhan mereka. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah, adapun mengenai perbuatan aniaya yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, fa dzulmul ibadi ba'duhum ba'dha, adalah perbuatan aniaya yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di antara sesamanya. Hatta yudiru li ba'dihim min ba'd, hingga sebagian di antara mereka membalaskan perbuatan aniaya sebagian yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadisnya cukup panjang, tapi kalau disingkat, hadis ini menjelaskan tentang perbuatan aniaya, zalim atau dosa. Dosa itu ada 3 macam. Yang pertama, ada dosa yang tidak diampuni Allah. Yang kedua, ada dosa yang diampuni Allah. Yang ketiga, ada dosa yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Artinya diampuni tapi ada syarat. Para jamaah yang dirahmati Allah, dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah, menduakan Gusti Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lain. Para jamaah, syirik ada 2, satu
syirik rububiyah, yang kedua syirik uluhiyah. Syirik rububiyah itu yaitu meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan dunia seisinya. Meyakini ada selain Allah yang bisa memberi rezeki. Meyakini ada yang bisa menghidupkan dan mematikan. Meyakini bahwa ada yang lebih maha dari Allah atau menyetarakan Gusti Allah. Itu syirik rububiyah. Sedangkan syirik uluhiyah adalah meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan yang berhak disembah selain Gusti Allah, yaitu nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah makhluk-makhluk, nyembah harta dan seterusnya. Jadi percaya Allah juga masih percaya Tuhan selain Allah. Itu namanya syirik, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada dosa itu yang diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya, yaitu dosa selain syirik. Dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah meninggalkan atau mengabaikan perintah Allah dan menerjang larangan-larangan Allah. Perintah Allah diabaikan, diantaranya sholat, zakat, puasa, haji. Larangan Allah diterjang, diantaranya yang paling umum adalah molimo, main, minum, napa malih, madon, maling, madat. Nah, siapa yang melanggar itu maka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi walaupun dosanya besar, maksiatnya besar kepada Allah, maka pengampunan Allah masih luas. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang telah melampaui batas, wis dosane gede, main judi jadi hobi, mabuk-mabukan jadi kebanggaan, main perempuan jadi langganan, korupsi manipulasi jadi tradisi, ganja morfin ketagihan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, dengan syarat mau bertaubat taubatan nasuha, taubat sing temenan, yaitu diantaranya taubat yang sungguh-sungguh. Satu, ingat atau sadar atas kesalahannya, kemudian banyak beristighfar kepada Allah, berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian mengisi lembaran hidup dengan amal soleh, amal kebaikan. Tadi sak pinten dosane menungso di sepuro kali Gusti Allah. Dan sudah pernah saya sampaikan, pengkikisan dosa kepada Allah itu banyak caranya. Di antaranya yang pertama, bisa melalui ibadah setiap saat, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian bisa melalui ibadah harian, yaitu melalui sholat 5 waktu. Lebih-lebih dilakukan dengan berjamaah. Siapa yang sholat berjamaah dengan baik, maka dosa-dosanya dikikis oleh Allah. Yang ketiga, bisa melalui ibadah mingguan, yaitu berupa ibadah sholat Jumat.
Jumatan yang berkualitas. Ya napa Jumatan yang berkualitas wingi? Satu, tidak terlambat. Kalau khotib sudah naik mimbar kemudian baru datang, namanya terlambat. Yang kedua, tidak ngantuk. Ya. Mendengarkan khutbah dengan baik, tidak ngantuk. Kemudian tidak ramai, tidak omong-omongan. Ya. Setelah mendengarkan khutbah dengan baik, kemudian sholat, setelah sholat, maka pulang ambil sandalnya sendiri-sendiri, bukan sandal temannya. Soalnya kadang ono kehilangan sandal. Ya. Wingi pendamping kula niku sandale ilang. Ya. Sing imamin ini. Ya. Kula ngajak ustad ngimami, sandale ilang, Masya Allah. Padahal aku mah gak ngomong ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Ngono ya je ilang. Kemudian bisa melalui ibadah tahunan, puasa Ramadan, itu bisa mengkikis dosa-dosa kepada Allah. Dan ada pula dengan ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup, yaitu dengan ibadah haji atau ibadah umroh. Ini alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang istitoah diberi kemampuan oleh Allah untuk ibadah haji, satu persatu sudah berangkat. Niki panjenengan kok dereng berangkat mawon nggih? Tanggal pinten berangkat ini? Wis kula dongaken saged lunga haji sedaya, saged umroh sedaya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah kemudian berikutnya yang ketiga, ada dosa itu diampuni oleh Allah tetapi ada syarat, yaitu dosa hakul adami, dosa dengan sesama manusia. Sekecil apapun dosa sesama manusia, Allah tidak akan pernah mengampuni kecuali manusia itu sendiri saling bermaafan, saling bersilaturahim, saling berhalal bihalal. Jadi dosa kepada sesama manusia, di antaranya dosa menfitnah, mencaci, menghibah, bukan menghibah, menghibah. Nek menghibah enggak hadiah, menghibah, ya, ngerasani, mengambil harta orang lain dengan cara batil, memukul, menipu, menjatuhkan harga diri, nggodha bojone wong, nah itu termasuk ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah untuk pengkikisan dosa kepada manusia ini tidak cukup dengan beristighfar. Allah tidak akan mengampuni kecuali yang kita zalimi itu mengikhlaskan. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk menghapus dosa dengan sesama? Caranya yang pertama adalah bertobat. Jadi dosa kali podo-podo menungso niku ical setunggal tobat, menyadari atas kesalahannya, banyak beristighfar kepada Allah, berjanji tidak mengulangi lagi, mengisi lembaran hidup dengan amal kebaikan. Kemudian yang kedua, meminta maaf, memohon kerelaannya. Kemudian yang ketiga, mengembalikan hak-haknya. Tinjau sepuro ya dibalekno. Utang gak nyaur njauh sepuro tok. Ya njauh sepuro nggih disauri utange. Kemudian mungkin timbul satu pertanyaan, bagaimana jika sulit untuk meminta halalnya? Jauh sepuro ya angel. Satu contoh misalkan orang yang kita zalimi itu telah meninggal dunia, utawa angel golekane wisan. Kemudian
Mungkin orang yang dizalimi itu masih hidup, tetapi sulit untuk dimintai halalnya. Bahkan kalau kita minta halalnya, justru tambah mudaratnya lebih besar. Contoh selingkuh, saya enak garu, dadak malah mau ronjok sepuro, ya napa? Kira-kira di sepuro tambah tengah. Itu bahaya. Nah, jadi caranya kalau memang kesulitan untuk meminta halalnya, diantaranya caranya yang pertama tetap caranya adalah taubat, taubatan nasuha, menyadari atas kesalahannya, kemudian menyesal, beristighfar, berjanji tidak mengulangi lagi, mengisi lembaran hidup dengan amal kebaikan. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan. Siap-siap nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan dihisab nanti, maka amal kebaikan kita itu masih utuh atau kalongnya titik. Dalam satu riwayat, banyak nanti orang itu bangkrut, yaitu datang menghadap Allah dengan pahala-pahala besar, akan tapi begitu mau masuk surga banyak yang nuntut. Jadi kebaikan-kebaikannya akhirnya diberikan. Oleh karena itu kalau kita ini sudah amal kebaikan banyak sekali, misalkan diambil masih susuk, diusahakan banyak beramal kebaikan. Ditambah lagi kalau bisa melakukan amal yang sifatnya rahasia, yang tahu dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berkomunikasi dengan Gusti Allah. Kemudian yang keempat, yaitu mendoakan, memohonkan ampun untuk orang yang pernah kita zalimi. Mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang pernah aku zalimi. Ya Allah, terimalah amal kebaikannya. Berikanlah kenikmatan di alam barzah nantinya, dan beri rahmat nanti di hari kiamat. Ditungaaken ngoten nggih. Terutama pedagang-pedagang nggih, tidak menutup kemungkinan banyak yang dirugikan. Semakin banyak pelanggannya, kadang-kadang banyak peluang untuk terdolimi. Oleh karena itu mendoakan mereka. Dan ada lagi yang terakhir, para alim ulama menyampaikan, yaitu hendaknya membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? 100.000 kali. Ya, bisa dicicil. Jadi membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Iku nak dicicil bendinten sedinten 1000, berarti pinten dinten? Butuh waktu 100 hari, ya. Wah, 100 hari. Dalam satu hadis dijelaskan, man qara'a surat Al-Ikhlas mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah wa nadda munadi min qibalillah samaihi wal ardi ala inna fulanan atiqullah. Barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, maka orang itu telah membeli dirinya dari Allah. Dia mendapat atiqullah, pembebasan dari Gusti Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan akhir sekali lagi bahwa dosa itu ada 3 macam. Satu, ada dosa itu yang tidak diampuni Allah. Yang kedua, ada dosa itu yang diampuni Allah. Yang ketiga, ada dosa itu diampuni tapi ada syarat. Satu dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik,
menyekutukan Allah. Sedangkan yang kedua, dosa yang diampuni oleh Allah yaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kepada Allah, kalau kita taubatan nasuha maka diampuni Allah. Sedangkan dosa yang tidak diampuni Allah atau diampuni Allah tetapi ada syarat, yaitu dosa dengan sesama manusia. Allah mengampuni dengan syarat manusia itu sendiri saling memaafkan, saling merelakan. Para jamaah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga diri kita agar jangan sampai melakukan dosa dan maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada sesama manusia, sehingga kita nantinya suci bersih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nurid dzat wa sirri sarifi sa'ilil asma'i was sifat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a katsiran mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.